Ya, kita lanjutkan lagi tentang roh alam manusia. Keterangan pembaca, dikasih lihat di depan saya ada dua sosok manusia. Yang sebelah kanan saya perempuan dan yang sebelah kiri laki-laki. Gitu aja ceritanya ya. Nggak ada embel-embel keterangan pembaca menguntok. Dikasih lihat di depan saya ada dua sosok manusia. Yang sebelah kanan saya perempuan dan yang sebelah kiri laki-laki. Ngapain sosok yang perempuan dan sosok yang sebelah kiri itu ngapain juga? Berdiri, mendampingi kamu membaca. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Oh, jadi setiap judul selalu ada yang mendampingi ya. Belum tahu siapa mereka ya. Gak sempat tanya ketika membaca. Enggak. Wes pokok baca aja ya. Nah. Kamu nggak bilang, bener tak bacaan saya? Bener, gak begitu ya? Enggak, oke. Ya, ini saya berdialog dengan orang yang yang mendapatkan pengalaman ini. Saya mencoba mengcrosskan. Saya kan nggak mengalaminya sendiri, jadi saya kan nggak tahu. Ini sudah mulai tulisannya ya. Oke. Diberitakan tentang roh alam manusia yang menempati urutan penciptaan setelah roh alam langit dalam kurung seisinya, roh alam bumi dan roh alam tata surya terbentuk. Diciptakanlah sebuah roh alam yang telah dipertimbangkan. Roh alam ini diciptakan oleh Tuhan sebelum adanya roh alam manusia. Diciptakanlah sebuah roh alam yang telah dipertimbangkan. Roh alam ini diciptakan oleh Tuhan sebelum adanya roh alam manusia. Rancangan manusia telah jadi. Rancangan penciptaan manusia hanya diberikan kepada satu Tuhan untuk menguji coba Tuhan tersebut. Yang maksud itu roh alam ini tersambung dengan. Oh ya, jadi roh alam ini diciptakan oleh Tuhan sebelum adanya roh alam manusia. Tadi roh alam yang di atas itu ya? Oh, roh alam ini diciptakan oleh Tuhan sebelum adanya roh alam manusia. Rancangan manusia itu telah jadi. Rancangan penciptaan manusia hanya diberikan kepada satu Tuhan untuk menguji coba Tuhan tersebut. Tuhan siapa yang diuji coba ini? Maha Pencipta. Maha Pencipta. Iya. Oh begitu. Maha Pencipta mempelajari manusia hingga manusia diperkenalkan dalam wilayah Tuhan. Saya ulang lagi, Maha Pencipta mempelajari manusia hingga manusia diperkenalkan dalam wilayah Tuhan. Ini satu bukti juga sebenarnya manusia itu sebenarnya sudah diperkenalkan dengan wilayah Tuhan. Rata-rata siapapun kalian sebenarnya sudah diperkenalkan dengan wilayah Tuhan. Harusnya setiap manusia juga bisa melakukan napak tilas untuk kembali kepada wilayah Tuhan dan mungkin untuk menemui Tuhan. Dan lebih sederhana lagi bahwa Tuhan juga mencoba menempati ruang, walaupun Tuhan sendiri konon ceritanya tidak menempati ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan ingin menempati ruang ya dipersilakan aja. Karena langit terasa indah, mungkin Tuhan membuat wilayah tersendiri
di langit tersebut. Dan ketika menciptakan manusia pun ada wilayah uji coba manusia. Nah, ini saya teringat juga dengan satu konsep yang ada di Al-Quran, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu ada satu seleksi dan Allah Ta'ala mengambil kesaksian. Cuma ini cerita jiwa atas jiwa-jiwa mereka, jiwa keturunan Bani Adam, dipanggil sama Allah Ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar, kami telah menjadi saksi. Jadi kalau sudah menjadi saksi, mestinya orang itu bisa melihat Tuhan. Nggak tahu Tuhan siapa yang akan menjadi seleksi manusia untuk turun ke bumi ini. Beberapa di antara mereka mempersiapkan alam baru lagi untuk membantu Maha Pencipta menurunkan manusia. Beberapa di antara mereka mempersiapkan alam baru lagi untuk membantu Maha Pencipta menurunkan manusia. Jadi sebelum menurunkan manusia, memang ada beberapa maha untuk mempersiapkan alam baru. Roh alam ini dibentuk dengan kolaborasi aneka zat Tuhan. Dimasukkanlah zat manusia itu sendiri. Roh alam ini dibentuk dengan kolaborasi aneka zat Tuhan dan dimasukkanlah zat manusia itu sendiri. Roh alam ini dibentuk dengan kolaborasi aneka zat Tuhan dan dimasukkanlah zat manusia itu sendiri. Jadi roh alam manusia ini ternyata dibentuk dengan kolaborasi aneka zat Tuhan, dan ketepatan juga zat manusia juga dimasukkan itu sendiri. Berarti roh alam manusia ini memang terciptanya seperti itu. Rumit juga untuk roh alam manusia ini. Setelah jadi, penempatan roh alam manusia masih menjadi pertimbangan. Nah, setelah jadi, penempatan roh alam manusia masih menjadi pertimbangan. Apakah disatukan di roh alam bumi, ataukah disatukan berada pada roh alam langit? Menurut perjalanan yang diamati oleh Maha Pencipta, bahwa jejak manusia hanya ada di bumi saja. Saat menelusuri langit, tidak ada satupun jejak manusia di sana. Ini menurut pengalaman Maha Pencipta. Para Tuhan melakukan kesepakatan agar roh alam manusia disatukan dengan kekuatan roh alam bumi. Oh, baru tahu. Ternyata roh alam manusia ini tidak ditaruh di langit, tapi ditaruh di bumi. Para Tuhan melakukan kesepakatan agar roh alam manusia disatukan dengan kekuatan roh alam bumi. Ini untuk orang-orang yang mempunyai keyakinan tentang roh alam bumi, ya boleh jadi di sana juga ada roh alam manusia juga. Pada saat itu para Tuhan tidak seberapa mengetahui akan apa yang terjadi pada manusia mendatang. Roh alam manusia turun. Jadi roh alam manusia turun. Dan dia membentangkan sayapnya menelungkupi bumi. Jadi roh alam manusia lebih besar ya? Dari bumi. Iya, dari bumi. Roh alam manusia seperti wakil dari Bapa untuk bumi. Wow, roh alam manusia seperti wakil dari Bapa untuk bumi. Roh alam manusia mengayomi bumi. Dia mempermudah mengantarkan apa-apa yang sedang dibutuhkan bumi. Roh alam manusia terkesan menjadi pelayan bumi. Namun sebenarnya dia yang mengayomi bumi. Ya Allah, berarti manusia-manusia
harusnya segera sadar tentang ini, bahwa kita semua ya yang roh alam manusianya itu adalah mengayomi bumi. Makanya bumi ini bisa hancur atau tidak, ini mungkin bukti dari di Al-Quran juga tentang doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia atau karena ulah perbuatan manusia. Ternyata roh alam manusia itu di situ ternyata mengayomi bumi. Kalau manusianya sendiri tidak sadar akan hal ini, mungkin bumi ini akan rusak dari manusia itu sendiri. Makanya butuh manusia-manusia yang terhubung dengan Tuhannya agar menyadari akan dirinya untuk terhubung dengan roh alam manusia, yang di sana semoga menyadari mereka semuanya itu kenapa dikirim ke bumi ini, ternyata ya mengayomi bumi. Dan baru tahu juga, makanya kenapa penduduk bumi ini pilihan. Jangan sampai ada salah pilih. Ketika salah pilih, ketika dia memasuki roh alam manusia, yang terjadi adalah kehancuran kalau salah pilih. Makanya kenapa manusia atau penduduk yang di bumi ini harus diseleksi dulu sebelum turun ke bumi. Jangan-jangan ada manusia yang kacau. Tapi kemungkinan informasi ini akan diintip oleh kelompok-kelompok tertentu yang membuat bagaimana manusia bisa menghancurkan bumi itu sendiri. Saya nggak tahu apakah ada kelompok tertentu yang kepingin menghancurkan roh alam manusia yang ada di bumi, yang menelungkupi bumi. Ini harus teman-teman segera terhubung dengan roh alam manusia yang memang itu sebagai pengayomnya bumi. Jangan sampai roh alam manusia ini rusak. Seharusnya kamu ketemu dengan roh alam yang ada di sana. Seberapa pembangunan alam manusia ya di sana. Dan kamu harus terhubung dengan roh alam manusia. Sebelumnya kita semuanya belum tahu tentang peristiwa ini. Semoga teman-teman yang mengetahui tentang roh alam manusia ya, dan mengetahui tentang alam manusia, kalian mencoba membenahi, mungkin ada satu kerusakan di alam manusia. Diselidiki lagi di alam manusia, apakah di sana ada energi negatif atau ada energi positif. Karena alam manusia, terutama di roh alamnya, memang tugasnya di situ adalah melindungi bumi atau menjaga bumi, atau mungkin mendampingi bumi juga di samping roh alam tata surya. Wow, ternyata ilmu Tuhan benar-benar luas. Kita belum mengerti sudah berapa abad dunia ini berjalan. Kita juga baru tahu kalau ada roh alam manusia yang di situ untuk bisa mengayomi bumi. Bagi orang-orang yang mengerti tentang supranatural, coba kunjungi, bikin alam manusia menjadi alam yang damai, alam yang sejahtera. Kalau di kehidupan nyatanya manusia ada banyak ketimpangan, mungkin perlu diselidiki juga di roh alam, di alam manusia. Kalau kepingin tahu untuk membangun alam manusia, terhubunglah dengan roh alam manusia. Begitu saudaraku,
Semoga kalian bisa ini menjadi referensi untuk kita semuanya. Mungkin kita selama ini juga nggak tahu, atau teman-teman yang di sana sudah lebih tahu sendiri. Mungkin saya kepingin teman-teman juga mencoba memperbaiki roh alam manusia. Oke, saya teruskan. Roh alam manusia seperti wakil dari Bapa untuk bumi. Roh alam manusia mengayomi bumi. Dia mempermudah mengantarkan apa-apa yang sedang dibutuhkan bumi. Roh alam manusia terkesan menjadi pelayan bumi, namun sebenarnya dia yang mengayomi bumi. Perjalanan roh alam manusia dengan roh alam bumi terasa begitu dekat. Mereka tampak seperti seorang anak dengan ibunya, seperti seorang sahabat dengan sahabat karibnya, seperti seorang yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itulah para Tuhan tidak heran apabila mereka memanggil roh alam bumi, maka di belakangnya pasti akan diikuti oleh roh alam manusia. Apakah dia nampak atau tidak? Di antara roh alam yang saat itu diciptakan, roh alam manusialah yang paling sering mengamati roh alam yang lain. Saya ulang lagi, di antara roh alam yang saat itu diciptakan, roh alam manusialah yang paling sering mengamati roh alam yang lain, walau dia bersandingan dengan bumi. Tetapi pandangannya akan meluas kepada roh alam yang lain. Berarti roh alam ini kalau dilihat dari penciptaan tadi, ya terjadi gabungan dari zat Tuhan dan unsur atau zat manusia dijadikan satu menjadi satu roh alam ini. Artinya di sini sebenarnya kalau lihat unsur penciptaannya roh alam manusia, mestinya manusia semuanya akan mudah terhubung, karena penciptaannya roh alam sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya manusia itu lebih dekat dengan Tuhan, atau kalau bahasa di ajaran agama lebih dekat dengan urat nadi, seperti itu. Semoga ini bisa dipelajari lebih lanjut, entah dengan berbagai latar belakang keilmuan. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh roh alam manusia. Dia dapat menatap seluruh roh alam yang diciptakan oleh Tuhan. Namun, dia tidak dapat memimpin. Yang bisa memimpin adalah manusia itu sendiri. Jadi roh alam manusia ini nggak bisa memimpin, tapi yang memimpin adalah manusia itu sendiri, bukan rohnya. Roh alam manusia hanya menjadi wakil terciptanya alam manusia. Dia yang membawa pertanggungjawaban alam manusia kepada Tuhannya. Roh alam manusia masih berjalan dan sering diperdebatkan. Komentar Tuhan terhadap catatan ini nggak ada. Wow, hari ini ada satu wawasan baru buat saya tentang roh alam manusia. Ternyata roh alam manusia bisa melihat semua roh alam yang sudah diciptakan Tuhan. Siapapun yang berada di roh alam ini, kalian mungkin bisa terhubung dengan roh alam yang lain. Kalau kalian terhubung dengan roh alam yang lain, mungkin kalian akan tahu tentang data, tentang informasi alam-alam yang ada. Selama ini kita diajarkan untuk membenahi alam, tapi tidak tahu alam mana yang perlu dibenahi. Kalau kalian mau mengaktifkan dan terhubung dengan roh alam, mungkin kalian juga akan mudah tahu
tentang roh-roh alam yang diciptakan oleh Tuhan dan mana yang perlu diperbaiki. Semoga pelajaran ini penting buat kita untuk menjaga alam manusia. Kalau kepingin menjaga alam manusia, terhubunglah dengan roh alam. Setelah terhubung dengan roh alam, datang dulu kepada Tuhan bagaimana menjaga alam manusia. Karena alam manusia ini bisa menjaga semuanya, apalagi manusianya segera sadar. Karena manusia yang akan membawa alam ini menjadi rusak atau tidak adalah di tangan manusia. Semoga teman-teman sadar, semoga teman-teman segera membenahi sikapnya, semoga teman-teman segera terhubung dengan Tuhan, dan mari kita benahi alam dengan kekuatan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.